Sahabat Kompas.com, vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai kontroversi. Proyek vaksin berbasis sel dendritik ini mendapati penolakan dari sejumlah ahli. Mereka meminta pemerintah dan BPOM untuk tidak mendanai dan memberhentikan proyek vaksin yang kini telah memasuki uji klinis tahap kedua tersebut. Sebelumnya, Terawan menjelaskan, vaksin Nusantara adalah vaksin bersifat personal yang berbasis sel dendritik. Tentunya konsep generalize harus dirubah menjadi konsep personality, individual vaccination. Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman dari iVita Biomedical Corporation dari Amerika dan juga dengan Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi Semarang ini bahu-membahu mewujudkan vaksin berbasis dendritic cell ini. Intinya adalah dari setiap kita punya dendritic cell, tinggal dikenalkan pada antigen COVID-19 sehingga akan menjadi punya memori dendritik itu terhadap COVID-19. Prosesnya begitu simpel, tadi sudah dijelaskan sendiri sama Mbak, mengalami inkubasi dan seminggu kemudian sudah menjadi vaksin individual dan disuntikkan secara subkutan ke dalam tubuh si pasien penerima vaksin dan pembuat vaksin itu sendiri. Dampaknya apa? Tentunya akan memberikan kekebalan terhadap COVID-19 dan karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama karena tingkatnya adalah di sel, bukan imunitas humoral tapi seluler. Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut vaksin mengandung dendritik banyak digunakan untuk terapi pada pasien kanker yang merupakan terapi yang bersifat individual. Pandu menjelaskan penggunaan sel dendritik ini perlu pelayanan medis. Dibutuhkan peralatan canggih, ruang steril, dan inkubator CO2 serta perlu dilihat adanya potensi risiko. Potensi risiko yang sangat besar bisa terjadi, seperti ikutnya mikroba yang menyebabkan infeksi. Pada kesempatan yang berbeda, ahli biomolekuler dan vaksionolog Ines Atmos Soekarto berpendapat bahwa vaksin Nusantara datanya belum dapat terlihat. Data uji klinis pertama belum terlihat dan belum diupdate ke data uji klinis global. Menurut Ines, ada prosedur yang harus dilewati. Setiap protokol uji klinis harus mendapatkan perizinan dari komite etik. Oleh karena itu, para ahli meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan vaksin Nusantara demi kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia. Demikian news update. Simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com.